Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sholihatus Sa'diyah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 352421002103. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Babat. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa terlebih dahulu. Dalam hidup siapkan hormat mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelajaran PAI pada pertemuan kali ini. Amin Allahumma amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Azam. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita Mas Azam diberikan kesehatan supaya cepat kembali lagi bisa belajar bareng kalian semua. Amin. Oke, sebelumnya sudah siap pelajaran PAI? Sudah siap? Tadi malam sudah belajar? Sudah. Sekarang silakan dikeluarkan buku paket PAI-nya dan juga buku tulisnya, alat tulisnya. Sudah disiapkan? Oke, sebelumnya kemarin
materi yang sudah diajarkan Bu Liha sudah mengenai apa? Bab apa? Meneladani nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mulai belajar mengenai Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab kemarin, bab 2. Sekarang pada pertemuan hari ini Bu Liha akan menyampaikan bab 3, yaitu mengenai apa bab 3? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Sebelumnya tadi siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh? Oke, sudah sholat subuh semua tadi? Sudah. Pintar sekali. Alhamdulillah kelas 7A ini menjadi anak yang solih, solihah, sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh. Nah, pada materi ini Bu Liha akan menampilkan video motivasi terlebih dahulu supaya kalian itu tahu, oh kenapa kok kita harus sholat. Ini ada beberapa video motivasi keutamaan sholat. Bisa dilihat, didengarkan, dan disimak ya. Silakan disimak ya. Puluhan tahun sholat, tak tahu kenapa sholat. Satu kan doa tadi saya jawabkan, membuktikan keimanan kita kepada siapa? Allah. Itu alhamdulillah Allah. Sedangkan dalam Islam itu dua konsepnya, alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillah muka, bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah kalau yang pertama kaitan dengan Allah, selesai kita begitu salah, selesai Allah. Kaitan dengan manusianya apa? Maka muncullah Quran surat 29 ayat 40. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari video ini, dari kajian Ustadz Hadi Adi Hidayat, disampaikan bahwa sholat itu meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah. Hablu minallah, hubungan kita kepada Allah. Selain itu juga, ya kita punya koneksi. Kalau kita punya koneksi dekat dengan Allah, segalanya insya Allah akan dipermudah. Makanya kenapa kita harus sholat? Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi harus dengan hati yang ikhlas. Paham ya? Oke, itu hanya permulaan. Sekarang Bu Liha ingin tahu seberapa jauh juga kalian memahami syarat dan rukun sholat. Tidak mungkin kalau kita hanya melaksanakan sholat secara misalnya ganti rukuk, sujud, bangun, tapi harus tahu rukun dan syarat sahnya. Ini Bu Liha ada soal juga, silakan kalian kita jawab bersama-sama. 4 soal. Oke, kita jawab soal yang pertama. Rukun sholat yang dilakukan pertama kali ketika akan melaksanakan sholat apa? Yang mana? Yang termasuk rukun sholat? A, B, C, D? B. Kita coba jawab yang B. Oke, benar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Yang termasuk syarat sah sholat adalah yang mana? A, B, C, D? Termasuk syarat sah? Masa apa? B. Kita coba klik yang B. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya yang nomor 3. Berikut ini yang termasuk rukun sholat. Yang mana yang termasuk rukun sholat? A, B, C, D? A, B, C, D? C. Benar C? Kita coba tekan yang C. Apa sekali lagi? C. Oke, benar. Selanjutnya soal terakhir. Syarat sah sholat yang berkaitan dengan tempat adalah yang mana? B. Kita klik yang B, apakah benar?
Oke. Berarti sejauh ini kalian mengenai sholat sudah paham syarat dan rukunnya. Kuliah habis ini akan menjelaskan mulai dari maknanya sholat, hikmahnya kalian sholat dan berzikir, keutamaannya, dan mengapa kok zikir dan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah terlihat ya? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Disusun oleh Bu Liha sendiri. Nah, ini ada pengertian sholat. Silakan dibuka sambil dibuka bukunya. Halaman berapa bab 3? 52. Dibuka buku paketnya halaman 52. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, tadi sudah boleh jelaskan sesuainya tadi ya, harus dengan syarat dan rukun tertentu, tidak hanya melaksanakan takbir terus rukuk terus sujud terus ganti bangun lagi i'tidal dan lain-lain terus salam, tidak, tapi harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi seorang muslim. Nah, di sini ada Quran surat Al-Ankabut ayat 45 mengenai perintah membaca Al-Quran, juga tentang mendirikan sholat. Silakan kita baca bareng-bareng dulu. Mulai kelihatan ya? Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pintar. Yang artinya siapa yang membaca? Ya, Mbak Putri, silakan. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan katakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, dari penjelasan Quran surat Al-Ankabut ayat 45 sudah diperintahkan bahwa kita disuruh untuk apa? Membaca Al-Quran dan juga sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa, Bu? Kalau kita sholat otomatis kita akan ingat sama Allah, berdoa yang baik-baik. Kalau kita ingat sama Allah, berarti kalau kita ingin melakukan sesuatu yang misalnya yang perbuatan mencuri dan lain-lain, perbuatan yang tercela, kalau kita ingat sama Allah pasti tidak akan melakukannya. Ya, paham ya? Sholat itu bukan hanya apa? Menggugurkan kewajiban, tapi harus tahu syarat dan rukunnya. Terus kita dengan hati yang ikhlas, terus memahami ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Paham ya mengenai sholat? Selanjutnya ada pengertian dari zikir. Zikir secara bahasa yaitu ingat. Secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Tasbih itu bagaimana?
Subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau takbir Allahu Akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Nah, zikir itu artinya mengingat. Berarti kita itu mengingat-ingat Allah dimanapun kita berada. Kalau berzikir itu bisa dimanapun, kapanpun dengan mengingat Allah. Ya enggak hanya bisa membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, banyak sekali. Ya, apalagi setelah sholat. Kalau setelah sholat, apakah kalian langsung pergi meninggalkan tempat sholat apa berzikir terlebih dahulu? Berzikir terlebih dahulu. Enggak apa-apa, hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak apa-apa, setelah sholat itu 33 kali dibaca. Jangan habis sholat langsung meninggalkan tempat sholat, tapi berzikir terlebih dahulu. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, maka hati kita juga akan menjadi tenang. Mengingat Allah juga bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Ya, di bumi ini yang membedakan itu bukan hanya ganteng, cantik, kekayaan, miskin, enggak. Yang membedakan kita sesama umat muslim itu apa? Ketakwaan kita yang membedakan. Bukan hanya arek iku lo ganteng, iku lo cantik. Enggak, tidak ada bedanya. Kita semua sama. Di mata Allah itu kita sama. Yang membedakan itu hanya keimanan dan ketakwaan kita. Paham? Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada perintah untuk berzikir. Ada dalilnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang mau baca artinya angkat tangan. Oke, silakan Mbak Zafira yang mau baca. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dengan cara berzikir kalian dapat mengingat Allah lah, itu boleh sebanyak-banyaknya dimanapun, kapanpun. Selanjutnya hikmah sholat. Yang pertama apa? Silakan dibaca bareng-bareng. Hikmah sholat yang pertama, Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab. membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab. Nah, kalau kalian sholat berarti kalian kan tahu sholat kan ada jadwalnya. Kapan waktu sholat subuh, maghrib, duhur, asyar, isya, kan ada jadwalnya. Kalau kalian mengerjakan sholat dengan tepat waktu, berarti kalian akan menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga apa? Menenangkan hati dan pikiran. Oke, terus yang terakhir apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kalau kita hikmahnya sholat ya ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya hikmah zikir. Yang pertama apa? Menumbuhkan ketenangan batin. Yang kedua, Mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas. Paham ya? Terus selanjutnya membersihkan hati dari sifat buruk. Ya, membersihkan hati dari sifat buruk. Selanjutnya yang terakhir apa? Memperkuat keimanan dan keikhlasan dalam beribadah. Selanjutnya keutamaan sholat dan zikir. Yang pertama apa? Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Selanjutnya nomor 2, zikir dapat menjadi Benteng dari godaan syaitan. Terus yang terakhir apa?
Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam sholat dan zikir. Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam sholat dan zikir. Selanjutnya ada contoh perilaku. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Terus membaca zikir pagi dan petang. Selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan. Yang pertama apa implementasi kita? Membuat jadwal sholat pribadi. Membuat jadwal sholat secara pribadi. Yang kedua, Membiasakan zikir setelah sholat. membiasakan zikir setelah sholat. Ya, tadi yang sudah disampaikan Bu Liha, setelah sholat tidak boleh langsung meninggalkan tempat sholat. Paling enggak zikir astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Habis itu berdoa. Berdoa mendoakan orang tua. Yang terakhir apa? Nah, ini mengingat teman untuk sholat dan berzikir tadi, ditegur. Ayo, tadi sudah sholat apa belum gitu ya? Paham ya? Ini implementasinya. Oke, sudah selesai penjelasannya mengenai sholat dan zikir. Sholat dan zikir adalah ibadah utama yang mendekatkan kita kepada Allah serta menjadikan hidup lebih tenang, disiplin, dan penuh berkah. Paham apa yang sudah disampaikan Bu Liha? Oke, selanjutnya setelah Bu Liha jelaskan, kalian akan Bu Liha bagi kelompok sesuai urutan tempat duduknya masing-masing. Ya, ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sesuai tempat duduknya masing-masing berkumpul dengan kelompoknya. Silakan. Silakan dipasang di depan ya. Nah, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Sudah? Nah, setelah Bu Liha bagi kelompok ini, akan Bu Liha kasih tugas kerja kelompok untuk mendiskusikan apa yang sudah Bu Liha jelaskan tadi. Ya, ini ada LKPD serta kertas kosong. LKPD serta kertas kosong. Nanti di LKPD ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, jadi nanti jika ada kelompok yang maju, kelompok 1, 2, 3 ataupun 4, boleh tunjuk, silakan yang lain mendengarkan dan menyimak temannya yang sedang presentasi di depan. Ya, kemudian nanti bisa ditanyakan mungkin apa yang belum paham, kelompok lain bisa bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Paham? Silakan yang mau maju duluan, kelompok berapa kira-kira? Kelompok 1? Ya silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya,
kami akan mempresentasikan tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tuliskan makna sholat. Apa saja hikmah melaksanakan sholat dan zikir? Sholat adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir menjaga keimanan dan ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke, kelompok 2 silakan bertanya Mbak Putri. Apa saja hikmah melaksanakan sholat dan zikir menurut kelompok kalian? Apa saja hikmah melaksanakan sholat dan zikir menurut kelompok kalian? Silakan yang mau menjawab. Hikmahnya sholat adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan zikir menjaga keimanan dan ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi hikmahnya menurut kelompok 1 dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hati yang tenang. Ya, itu adalah hikmah zikir dan sholat. Gimana kelompok 2? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah pernah Bu Lia ajari tepuk janji fokus? Sudah. Oke, kita tepuk janji fokus bersama-sama. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sudah nggak ngantuk lagi? Mas, sudah? Sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan, dikasih nama. Oke, kelompok 2 sudah selesai semua. Kelompok 1? Sudah. Selanjutnya, sebelum Bu Liha menjelaskan kesimpulan pada pertemuan hari ini, pada pertemuan bab ini, coba apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa ayo? Ada ice breakingnya, terus ada motivasinya, ada kuisnya, terus apa lagi? Ada nonton video, terus apa? Sudah? Oke, jadi ya Bu Lia akan menyampaikan kesimpulannya pada pembelajaran bab ini. Kita apa? Harus melaksanakan sholat ya dan zikir. Menghadirkan sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Tadi sudah dijelaskan dari awal mengapa kok kita harus sholat, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan sholat maka ada hubungan hablum minallah, hubungan atau koneksi kita kepada Allah. Dengan seperti itu kita akan bisa misalnya berdoa, minta apapun. Kalau kita dekat dengan Allah pasti semuanya akan dimudahkan, dilancarkan. Tadi sholat itu apa coba? Ibadah wajib yang dilakukan umat muslim. Perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan apa? Syarat dan rukun tertentu. Tadi awal sudah Bu Lia kasih syarat dan rukun sholat itu apa aja, ternyata kalian sudah paham dan pinter. Jadi kita tidak hanya menjalankan kewajiban kita hanya mendirikan sholat 5 waktu, tapi apa? Tapi kita juga harus memperhatikan rukun dan syarat tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Zikir juga seperti itu. Zikir artinya apa tadi? Ingat. Ingat, berarti ingat apa?
Mengingat sama Allah, mengingat kepada Allah. Ingat, dimanapun kita bisa berzikir, dimanapun, kapanpun, dengan apa berzikir tadi, setelah sholat juga bisa. Jangan langsung meninggalkan tempat sholat, berzikir terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat apa? Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, ya. Bisa kapanpun, dimanapun kalian berzikir. Dengan mengingat Allah, dengan menjalankan sholat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Oke, untuk tindak lanjut pertemuan berikutnya, ya, Buliha akan memberikan kalian tugas di rumah, ya. Apa saja contoh perilaku kalian mencerminkan sholat dan zikir? Contoh yang mencerminkan sholat dan zikir itu seperti apa? Ya, halaman 60 di buku paket 66 ya. Ya, itu halaman 66 sampai 67. Silakan dikerjakan di rumah untuk belajar. Ya, cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ya, semoga apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalian di rumah juga semakin rajin beribadah, mendirikan sholat, berzikir. Mungkin itu saja yang bisa Buliha sampaikan. Kalau ada salah kata, Buliha minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Buliha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Buliha. Oke.